wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin wal muslimat, jamaah majlis Jalsatul Isnin yang dimuliakan oleh Allah. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesehatan afiat sehingga kita dapat berjumpa lagi di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita nikmat sehat afiat sehingga umur kita mendapatkan keberkahan penuh dengan ketaatan kepada Allah dan juga keridhaan Allah, dan harapan kita dengan berkumpulnya kita selalu berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan pengampunan Allah dan inayah Allah, pandangan Allah, bahkan harapan kita mendapatkan bagian syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, kita kedatangan tamu yang jauh, Haji Mardin. Beliau ini Masya Allah, dulu kami sering dakwah ke Timika, beliau selalu menyambut kami di sana. Cuma Masya Allah, beliau sekarang udah pensiun, sekarang sudah menetap lagi di kampung halaman, yaitu di Makassar. Ya, doakan beliau mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan afiat, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berkah, dan juga anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir, khususnya mudah-mudahan yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan afiat, kebahagiaan dunia wal akhirah, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, dan juga anak-anak menjadi anak yang soleh soleha. Yang belum menikah mudah-mudahan cepat menikah, dapat yang soleh, dapat yang soleha, dapat keturunan yang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang mana malam ini malam Selasa tentunya, yang kita sebut Jalsatul Isnin. Kita sedikit membahas tentang awsafun Nabi, sifat-sifat Nabi. Salah satunya sifat Nabi itu memiliki sifat kasih sayang, yang mana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullahi asiddau alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, tegas atas orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, memiliki kasih sayang sesamanya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat kasih sayang. Sebab Allah sendiri yang menyebut di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dalam artinya sesungguhnya telah datang kepadamu di tengah-tengah kalian seorang rasul dari golongan kalian, yaitu manusia. Ya, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami
ya saya sangat menginginkan keimanan, keselamatan untuk kalian, ya, dan memiliki penyantun, penyayang, dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut Rasulullah itu memiliki rasa kasih sayang, Raufur Rahim. Ini salah satu amalan kalau orang sakit, ya, sakit di rumah sakit, kalau dia banyak baca ayat ini, insya Allah umurnya ditambah oleh Allah. Ini makanya kita amalin ya. Saya pernah dapat ijazah, salah satu guru kami kalau sakit, tahu-tahu udah nggak enak perasaannya di rumah sakit, udah was-was. Ini ntar lagi kita meninggal apa gimana nih? Atau perlu bikin wasiat. Subhanallah, dengan bacaan ayat ini insya Allah Allah panjangkan umurnya. Insya Allah dihafal ya. Ini kan bacaan yang sering kita baca. Kadang kalau hadir maulid setelah bacaan sholawat itu pasti ada bacaan ini, laqad ja'akum. Jadi kita perbanyak bacaan, terus diulangi, laqad ja'akum min anfusikum azizun, terus dibaca ya, semampu kita ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat kasih sayang. Ada sebuah cerita, ini cerita subhanallah, mungkin kalau kita sih nggak sabar kali ya. Zaman Rasulullah SAW berada di dalam masjid bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang badui, ya badui ini orang gunung, ya. Tahu-tahu datang ke masjidnya Nabi, tahu-tahu kencing. Subhanallah, sahabat marah, ingin mukulin nih orang badui ini. Ya mungkin kalau kita ya lihat orang masuk tahu-tahu kencing, kira-kira diapain? Cocoknya diapain kira-kira? Hah? Minimal kita usir ya. Subhanallah, Nabi dengan kasih sayangnya bilang, biarin isbir, biarin, suruh lanjut. Ya kan namanya orang kencing, kalau diganggu pasti marah. Dan pikirannya Nabi, kalau diganggu nanti air kemihnya kemana-mana, suruh biarin, lanjutin. Setelah itu Nabi hampiri, sampaikan, wahai badui, ini masjid, tempat ibadah, tempat yang suci, bukan tempat untuk buang air. Dengan lembutnya, kasih sayangnya, tersentuh. Ya tadi lihat sahabat udah marah, pengen gebukin dia, udah marah-marah, tapi ngelihat Nabi dengan lembutnya, subhanallah, ini badui langsung ngangkat tangan. Ngangkat tangan, Allahumma gfirli Muhammada walam yaghfir ahada. Ya Allah, berikanlah pengampunan untukku dan Muhammad Rasulullah, tetapi bukan untuk yang lain. Jadi nggak mau doain yang lain, sebab yang lain ini marah-marah, ingin gebukin dia. Tapi Rasulullah didoain sama dia. Subhanallah. Inilah majal dakwah. Kita ini kadang-kadang kalau ngelihat kemungkaran di luar ini, jangan bilang, hei haram, nggak boleh minum bir, nggak boleh minum balok. Kalau nggak digebukin ini, dengan lembutnya kasih sayang, iya kan? Kalau orang lagi mabuk jangan dinasehati. Malaikat pun bisa ya didebat sama orang-orang mabuk. Iya, biarin dulu selesain mabuk, udah sadar, baru kita ngobrol sama dia. Ya apapun, nasihat apapun, lihat kejahatan apapun, setelahnya baru kita pelan-pelan, insya Allah dia terima. Inilah contoh Rasulullah yang memiliki rasa kasih sayang kepada umatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak sebuah cerita, bahkan pernah suatu waktu Rasulullah SAW bersama cucunya yang masih kecil, ya seperti kayak Ali ini, masih manja-manjanya. Kemudian Rasulullah menciumnya, ya. Kemudian ada satu sahabat melihat
ya Rasulullah, saya ini punya anak 10, belum pernah saya menciumnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang tidak akan disayang. Ya. Makanya kalau kita lihat cucu semuanya kita cium, bentuk rasa kasih sayang. Sebab Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, di situ disebutkan, man la yarham la yurhamullah. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang, tentunya Allah tidak akan memiliki rasa kasih sayang kepadanya. Makanya kita kepada makhluk, siapapun makhluk, ya. Bahkan pernah suatu waktu, ini sebuah cerita ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu waktu Rasulullah keluar dari rumahnya, tahu-tahu dia melihat rusa. Rusa ini lagi dikurung sama seorang badui. Tahu-tahu ini badui lagi menghadap ke sana. Rusa ini mengatakan, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, saya ini punya anak yang ingin menyusui. Mungkin saya mau izin sama badui ini biar mengizinkan saya untuk menyusui anak saya. Setelah itu saya datang kembali ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada badui, wahai badui, biarkan rusa ini pergi untuk menyusui anaknya. Kemudian badui mengatakan, tidak ya Rasulullah, dia bakal lari ya Rasulullah, makanya saya kurung dia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai badui, saya yang jamin dia akan kembali. Kemudian rusa ini mendengar rasa kasih sayangnya, Rasulullah menjamin dirinya. Ketika itu rusa ini lari untuk menghampiri anaknya, sampai ketemu anaknya, wahai anakku, cepat kamu menyusui kepadaku. Sebab apa? Saya ini udah ditangkap dan Rasulullah menjadi jaminan bagiku. Seandainya saya nggak kembali, Rasulullah dalam keadaan bahaya. Ketika anak itu mendengar, anak itu mengatakan, wahai ibu, tidak mungkin saya ingin menyusui kepadamu wahai ibu, sedangkan Rasulullah sebagai jaminan. Mending engkau kembali wahai ibu. Subhanallah. Tahu-tahu rusa ini kembali, ya Rasulullah, saya nggak sempat memberikan suapan susu ASI kepada anakku, sebab anakku ini mengatakan tidak mungkin engkau sebagai jaminanku ya Rasulullah. Subhanallah. Ketika itu badui mendengar kisahnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang itu ya Rasulullah, saya rela untuk melepas rusa ini. Inilah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu waktu Rasulullah berjalan bersama sahabatnya. Kemudian sahabat ini menemukan 2 anak keledai yang baru lahir. Tahu-tahu anak keledai ini diambil oleh sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berjalan, keledai ini mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya 2 anakku diambil oleh sahabatmu ya Rasulullah. Sampaikan kepada sahabatmu untuk mengembalikan anak-anakku ya Rasulullah. Ini subhanallah, keledai ini mengadu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kembalikan, sebab dia ingin bersama ibunya. Inilah Rasulullah ya, kasih sayang luar biasa, beda sama kita. Kadang kalau lihat kucing masuk di dapur ditendang sama kita, kurang ajar, hilang ikan 1 dibawa kabur, iya kan. Apa aja kadang-kadang binatang masuk di rumah, entah kucing lah, ya kalau tikus wajar ya, kalau tikus kita kadang-kadang kesel juga lihat tikus, iya. Kalau seperti kucing apa kadang-kadang, ya Allah, kucing kadang-kadang ditendang lah, sampai ya Allah, saya kemarin lihat kucing dekat rumah itu sampai belang habis disiram air panas. Subhanallah. Mudah-mudahan nggak ada di sini ya.
daerah sana aja berarti. Ya, lihat kucing macam-macam, ada yang pincang, ada yang kulitnya sudah hilang. Ya Allah, kasihan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, man la yarham fil ar la yarhamullah fis sama. Barang siapa yang tidak memiliki rasa ini, niscaya penduduk langit tidak akan memiliki rasa kasih sayang kepadanya. Ya kan, makanya itu kalau Allah udah sayang kepada kita, insya Allah selamat. Mungkin dengan wasilah ya kasih sayang kita kepada makhluk, apapun makhluk, insya Allah Allah akan memberikan rasa kasih sayang kepada kita. Mau lanjut gak nih? Ini kayaknya udah hening, kayaknya udah mau tidur. Apa kita lanjut? Sebab banyak cerita-cerita lagi. Bahkan ada sebuah cerita di zaman Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah satu waktu beliau sedang berjalan, tahu-tahu melihat segerombolan manusia, ya, dia lagi memanah burung. Ya, jadi kalau dia memanah burung dapat hadiah. Dia panah, dapat jatuh mati, dapat hadiah. Kayak imbalan gitu. Subhanallah, Abdullah bin Umar mengatakan, wahai kalian, apakah kalian tidak memiliki rasa kasih sayang pada makhluk Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat kalian. Kadang-kadang kan kita ini berburu burung, ya silahkan kita tembak, Allahu Akbar, mati dimakan. Ini kadang-kadang main bunuh-bunuh aja, burung kah apa ya. Kalau kita kayak cecak ya sadako ya, kalau cecak ya wajar ya, sebab cecak ini hewan yang membantu meniup api Nabi Ibrahim. Makanya itu cecak itu dia tiup biar apinya Nabi Ibrahim ini ketika terbakar biar menyala. Iya, makanya orang kalau bunuh cecak itu sadako. Tapi kalau orang kaya jangan sadako lewat cecak, ngeluarin uang. Tahu-tahu cecak dibunuh kita sadako, nggak perlu ngeluarin uang. Kalau orang kaya ngeluarin uang, orang miskin dari cecak aja berdapat pahala. Makanya haram membunuh kodok, sebab kodok ini dia berusaha mengambil air untuk memadamkan api Nabi Ibrahim, walaupun mengambilnya sedikit-dikit. Ambil dikit lagi, katak. Dia ini berusaha untuk memadamkan api Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud. Makanya kalau lihat orang-orang bunuh-bunuh katak itu, kalau kita lihat sekarang makanan dimakan. Subhanallah, udah haram bunuh, dimakan lagi, kanibal manusia. Ya Allah, subhanallah. Iya, bahkan banyak itu restoran-restoran. Kemarin kita ke Thailand itu bukan cuma katak, kodok, buaya guling ada dijual. Saya pernah masuk di food court di Thailand, saya nyari makanan halal, baru masuk ngelihat buaya besarnya diguling begini, nggak jadi makan. Baru masuk lihat buaya, di sampingnya lihat babi guling, ya di sampingnya makan halal, nggak jadi. Walaupun halal, tetanggaan sama buaya sama babi, siapa mau makan? Kecium kita. Subhanallah, syukur-syukur kita masih belum makan buaya di sini ya. Ya masih kodok kali ya. Iya, pada intinya kita memiliki rasa kasih sayang kepada siapapun, makhluk apapun, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan rasa kasih sayang kepada kita. Dan masih banyak cerita lagi, saya udah lapar ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ya, tadi saya udah rangkum berapa cerita, ini baru setengah doang udah. Habib kapan selesai? Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasannya Ausafun Nabi, sifat-sifat Nabi. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh, mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.